Kemarin kita sampai sini ya, saya ulangi bahwa ketika kita menggunakan OC curve itu kita ingin melihat bagaimana sampling perencanaan kita. Ini kan sesuatu yang kita rencanakan ya. Kita membuat perencanaan sampling, apakah perencanaan sampling kita itu cukup ketat atau justru cukup longgar begitu. Nah, dalam contoh soal kita punya soal ya, kita punya jadi probabilitas penerimaan ya pada saat D atau cacat kurang sama dengan 2 itu seperti apa dengan sampel 89 dan persentase dari cacatnya adalah 3%, bagaimana probabilitas penerimaannya? Ya, kan kita kemarin soalnya itu adalah ini ya, jika supplier memiliki tingkat cacat 3% ya, berapa probabilitas penerimaannya ya, ketika nanti dipilih 89 sampel ya, kemudian D-nya itu kurang sama dengan 2. Jadi artinya D kurang sama dengan 2 itu artinya kalau D 3, 4, 5 itu pasti akan di reject atau ditolak lot itu begitu. Tapi kalau dia menemukan D-nya 0 atau menemukan D-nya 1 atau menemukan D-nya 2, lot itu masih akan diterima begitu ya. Nah, kita kira-kira bagaimana probabilitas dari produk ya, produk yang diberikan atau dikirimkan oleh supplier ini kalau dia memiliki tingkat cacat 3%. Oke, nah kita mencari persentasenya dengan distribusi Poisson ya. Sudah saya share distribusinya ya. Di sini kita mencari dulu lambdanya. Lambda itu rumusnya adalah N kali P ya. P itu adalah persentase cacatnya, yaitu 89 kali 3%. Sehingga ketemunya 2,67. Kalian boleh sambil pegang kalkulator ya untuk belajar atau melatih menghitung gitu ya, kira-kira dapat dari mana. Kemudian dari tabel distribusi Poisson kita tahu bahwa 2,67 itu tidak ada gitu ya. Adanya 2,6 dan 2,8 kalau tidak salah. Bagaimana mendapatkannya ya? Mendapatkannya kita bisa dapatkan dari dua cara gitu ya. Dari dua cara kalau yang saya tahu itu dengan dua cara gitu ya. Kebetulan referensi saya ini ketemunya kok 0,4985 gitu. Saya tahu dia dapat dari mana caranya ya. Jadi ketika kita persentasekan probabilitasnya adalah 49,85. Kita mau mencari ini. Kita mau cari sebentar. Kita mau cari ini kan. Bagaimana kalau dia 2,67 ya kan? Nah, kita lihat di sini distribusi Poisson ya. Ketika lambda itu adalah 2,6 dan 2,8 kan kita 2,67 berarti ada sekitar sini 2,67 itu sekitar sini ya, jadi sekitar sini. Oke. Kemudian ketemunya adalah 0,5184 untuk 2,6 dan 0,4695 untuk 2,8 lambdanya. Ini area kurang sama dengan 2. Ini area kurang sama dengan 2. Ya, ini kurang sama dengan 2. Jadi kan D kita kurang sama dengan 2. Itu ya. Sehingga ini ada dua cara. Yang pertama kita interpolasi. Begini rumus interpolasinya. Kita lihat area antara itu 0,5184 dikurangi ini dari 0,5184 dari ini ya. Ini taruhlah dia adalah Y1 itu ya. Y1
Ini Y1, kemudian kita kurangkan dengan perkalian dari X min X1. X itu adalah 2,67 yang kita cari, ya. Kemudian dikurangi 2,6 per 2,8 min 2,6 kali selisih dari ini Y1, Y2 min Y1. Ini mungkin terbalik ya. Y2 atau menjadi sebenarnya apa namanya, bisa saja nanti plus minusnya kita apa namanya, kita abaikan ya. Nah, nanti intinya jumlah ini kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan. Oke, sehingga ketemunya adalah ini kan kalau min ketemu min dia nanti jadi plus ya. Jadi nanti harusnya kembali 4,95 kali, nanti saya koreksi. Sebentar, saya koreksi maksudnya. Jadi ini terbalik Y2 min 0,51. Kemudian kan ini negatif ya. Negatif kalikan ini jadi positif ya. Sebentar. Tapi betul saja ini perumusannya. Negatif dari ini betul harusnya positif ya, salah. Oke, itu harusnya positif ya. Jadi udah betul. Jadi di sini ketemunya adalah 0,5184 dikurangi ini, ketemunya adalah 50,12%. Gitu ya. Jadi cara pertama adalah dengan interpolasi, ya interpolasi. Kemudian cara kedua, ini berarti Y1 min Y2 ya, Y1 min Y2. Oke, ini yang pertama interpolasi, yang kedua dengan tabel ya. Kalau dengan Excel. Dengan Excel ini lebih mudah ya, kalian bisa mencoba, kita bisa mencoba ketika menggunakan Excel. Kalian coba tadi, saya stop screen dulu. Oke, di sini misalnya, tadi kan kita ada di area di bawah 2, ya, kecil sama dengan P-nya tuh lebih kecil sama dengan 2, kemudian kita ingin mengetahui titik 2, lambda 2,67 gitu ya. Jadi kita cari Poisson distribution-nya. Oh salah, harus ada sama dengannya ya, sama dengan Poisson distribution-nya ini ya. Kita cari ini rata-ratanya 2, kemudian X-nya 2, kemudian di sini lambdanya itu 2,67 ya. Kemudian kita tulis. Kita enter, ketemunya adalah 0,501.002. Ini cara yang lebih cepat ya, kita menggunakan Excel. Gitu ya. Jadi ini yang 2 ini adalah tadi ya area D lebih kecil sama dengan 2, kemudian 2,67 ini adalah lambdanya. Ya, lambdanya kan nggak diketahui itu lambdanya. Antara yang di tabel hanya 2,6 dan 2,8. Nah, kita kan dapatnya 2,67. Berarti kita ingin tahu, kita gunakan ini. Pertama interpolasi, yang kedua dengan Excel. Jadi lebih mudah pakai Excel ya. Gitu. Kita lanjut ke sini. Ini sudah saya tambahkan di PowerPoint-nya ya. Jadi ketika kita menggunakan dengan Excel.
Kemudian ada pertanyaan dulu. Kemarin kita sampai sini kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan dulu dari sini. Silahkan. Semoga sudah lebih paham ya. Ketika kemarin kita terputus. Sudah paham? Silahkan. Silahkan komentar. Maaf Bu, tadi sempat terputus. Mau tanya lagi, yang tadi di rumus Excel-nya itu 2, titik 2, 2,67. Nah, yang untuk 2-nya itu nilai apa ya Bu? Nilai D. Ya, kita kan pakai D ini kan, D-nya 2 kurang sama dengan 2. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi itu adalah nilai D. Ya, nilai D-nya adalah 2, kemudian lambda 2,67. Ada lagi? Cukup ya? Nah, OC curve itu untuk melihat seberapa ketat ya, seberapa ketat sih rencana kita gitu ya, rencana kita ketika melakukan ini, perencanaan sampling ini. Ya, kalau kalian lihat di sini contohnya misalnya di sini 0,03 itu sini tarik garis ya. Di sini sorry. Di sini 0,0 salah ya pada gambarnya. Sebentar, saya gambar di sini saja ya. Oke. Kita lihat di sini contohnya saja ya, yang bawah ini kelihatan. Nah, ini di sini. Di sini adalah ketika misalnya kalian perhatikan ketika N berubah, maka N berubah dan C tetap ya. C itu berarti kemarin adalah apa C itu? D itu kan cacat ya. Kalau C apa kemarin ya? Masih ingat nggak? Bilangan penerimaan. Sebentar. Slide-nya nggak kelihatan ya? Kelihatan Bu. Terlihat Bu. Slide-nya kelihatan yang kurva OC curve 3 ini? Terlihat Bu. Oke. Itu kok yang dicek? Siska? Maksudnya mungkin itu Bu. Apa namanya? Yang dibagikan itu loh Bu di grup. Oh ya, nanti saya share lagi ini ya. Ini kan karena nambahi interpolasi dan Excel tadi ya. Ini hanya saya tambahkan karena kemarin kalian menanyakan, jadi saya tambahkan ke dalam slide. Nanti saya share lagi, oke? Jadi ini adalah OC curve-nya. Ini ketika misalnya menurut kalian kalau misalnya di sini adalah yang pertama ini A, ini B, ini C. Mana yang paling bagus? A atau B atau C? Mana yang paling sensitif? Mana yang paling ketat menurut kalian? Ketika misalnya saya buat sampling perencanaan yang A, paling bawah ini A, kemudian B, kemudian C. Mana menurut kalian yang paling ketat? Antara A, B, dan C. A. Ya. Oke, kenapa yang A? Nilai N-nya paling besar. Ya, nilai N-nya paling besar ya. Itu dari sisi logika kita bisa tahu kenapa kok A gitu ya. Karena kita nyeleksi lebih banyak gitu kan. Kita nyeleksi lebih banyak sementara C-nya tetap. Sampling penerimaan kita, jumlah penerimaan kita itu tetap ya. C-nya itu adalah sampling di mana titik di mana atau nilai di mana kita akan tetap menerima, itu tetap.
yaitu 4 ya. Padahal samplingnya N-nya ditambah. Gitu. Jadi yang A yang pertama ini akan lebih sensitif dibandingkan yang B atau yang C. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya tadi si supplier ini ingin memperbaiki tadi ya, memperbaiki apa namanya kinerjanya gitu. Dia harus mencoba untuk memperbaiki dengan mengurangi persentase dari cacatnya gitu. Ya. Cacatnya dia awalnya kan di 1 2 3 1 2 3 3 itu enggak pas. Saya mau ngepasin 3. Tadi dia berapa persen jadinya? Probabilitas diterimanya adalah hanya sebesar 50% ya. Jadi probabilitas diterima dia hanya sebesar, dia hanya sebesar 50%. Ini adalah, di sini adalah PA ya. Di sini adalah probabilitas penerimaan. Sementara di sini adalah P. Cacatnya. Pada cacat 3%, dia tuh 0,50 sekitar tadi ya. Sekitar 0,5. Ini jadinya sekitar, ini titiknya nggak pas ya. Jadi sekitar 30%. Kalau dia ingin meningkatkan persentase penerimaan, misalnya dia ingin diterima 90% gitu ya. Dia ingin diterima 90%, maka dia harus meningkatkan, ini ya, maaf. Ini sekitar 0,18 misalnya ya. Jadi sebenarnya nggak banyak kan mundur dari atau naik dari 0,3 atau 3% ke 0,18 atau 18% atau 1,8% gitu. Jadi dia kalau ingin diterima 90% itu dia harus memperbaiki persentase cacatnya sebesar 1,8% gitu. Sekarang dia di titik 0,03 itu dia hanya diterima 50% gitu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh yang di bawah tadi. Ya, yang pertama ini semakin curam itu akan semakin sensitif ketika N-nya semakin besar. Ya, itu kalau di logika ini bisa ya. N-nya makin besar pasti kita bisa dengan lebih mudah gitu ya menemukan cacat ya, sehingga dia lebih sensitif. Kalau di sini terbalikannya ketika misalnya C-nya makin ketat ya, penerimaannya makin ketat ya, semakin ke sini semakin ketat. Tentu saja yang C-nya makin kecil ya, kalau N-nya tetap dia akan lebih sensitif. Gitu. Ini untuk melanjutkan materi yang kemarin yang terputus. Kita ada pertanyaan dulu, silahkan. Nanti materi ini akan saya share kembali ya, beserta materi yang ke hari ini, 12. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Tadi di cara interpolasi itu kan rumusnya Y1 min X1 per X2 min X1. Nah, di situ tadi diketahui kalau nilai X-nya itu 2,67, jadi dia bisa mengetahui nilai X1 dan X2. Kalau semisal nilai putus ya suaranya, Zakaria. Semisal apa? Suaranya hilang. Halo? Zakaria, suaranya hilang. Ada yang masih mendengarkan atau saya saja nih yang kehilangan suaranya?
Memang hilang Bu. Oke. Oke, maaf Bu, saya ulangi Bu. Ya. Kan tadi di situ diketahui kalau nilai X-nya itu 2,67. Jadi kalau diurutkan ke grafiknya itu bisa mengetahui X1 dan X2-nya. Nah, semisal kalau nilai X-nya itu tepat pada 2,6 atau pada 2,8. Itu cara mencari X1 atau X2-nya gimana, Bu? Oke. Kalau tepat 2,6 atau 2,8 kan berarti kita nggak perlu interpolasi. Ini kan berarti sudah ada di sini. Ya kan? Halo, Zakaria? Oh iya, Bu. Ya, jadi kalau tepat ya sudah, kita kan nyari karena nggak ada di sini nih. Dia nggak ada di tabel, jadi kita bingung kan? Gitu. Jadi kalau tepat ya sudah, kita tinggal pakai aja malah gampang. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin, silakan. Jadi interpolasi itu seperti apa ya? Perkiraan gitu. Ya, perkiraan yang tidak diketahui di tabel, atau mungkin kalau biasanya saya mengajar ekonomi teknik itu kira-kira persentase suku bunga antara misalnya gitu ya, kita kira-kira kita mau cari perkiraan kira-kira suku bunganya berapa, yang diketahui itu hanya suku bunga A dan B. Nah, suku bunga kita tuh ada di antara itu misalnya, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan interpolasi. Kalau itu sudah tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, ke materi yang ke-12, pertemuan ke-12. Kalau kemarin kita, oh itu kuisnya kok kelihatan. Kalau kita kemarin adalah single sampling plan ya, berarti kita penerimaan tunggal, gitu. Kita ngambilnya hanya sekali ya, sekali langsung kita decide, langsung kita keputuskan ini reject, tolak atau terima gitu. Nah berikutnya kita melakukan perencanaan sampling double ya, atau dua kali, double sampling plan gitu. Jadi kita ngambilnya itu bisa dua kali. Nah, di sini pengambilan sampelnya itu sebanyak 2 kali, ya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan pengambilan 2 kali sampel. Jadi pada sampel pertama itu bisa jadi kita ini ya masih ragu gitu kan. Ini memberikan kesempatan kepada ibaratnya supplier gitu ya, memberikan kesempatan pada supplier untuk diberikan kesempatan kedua gitu. Nah, di sini ada beberapa notasi yang perlu kita lihat. Sudah tahu ya, N itu apa, N kecil. Ya, karena 2 kali tentu saja ada N1 dan N2. Gitu. Kalau N-nya tetap, N besarnya. Jadi, ini dalam lot yang sama. Ya. Dalam lot yang sama, ini lotnya sama. Ya. Ini lotnya sama, kita ambil 2 kali. Ada N1, kemudian ada N2. Tuh, sampel pertama dan sampel kedua. Ini untuk lot yang sama atau populasi yang sama. Kemudian bilangan penerimaannya ada C1 dan C2. Kemudian untuk D1 dan D2 itu adalah item cacatnya ya. D1 untuk item cacat pada sampel pertama, dan D2 itu adalah cacat pada sampel yang kedua. Nah, di sini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah jika D1 itu lebih kecil sama dengan C1, ya, maka kalau diterima, sama ya seperti single sample plan. Kalau misalnya kerusakan kita, misalnya kita punya penerimaan ini 2, maka kalau di sini ada salah 1, otomatis kita terima, kan masih di bawah 2, ya kan? Mungkin kalau pakai notasi-notasi begini agak bingung. Ini saya ganti dengan, atau saya berikan contoh angka. Jadi kalau kita punya bilangan penerimaan 2, maka kalau kita menemukan
ini D11, maka kita akan menerima. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah jika D1 ya, D1 itu lebih besar sama dengan C2. Jadi misalnya C2 itu adalah 3 misalnya ya. Maka kalau di sini 3, kita akan menolak lot tersebut. Gitu. Ya. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, baik diterima maupun ditolak pada sampel pertama, maka kita ambil sampel kedua. Ya, jadi ini meskipun diterima atau ditolak, tapi kondisinya seperti ini pada sampel pertama, kita akan mengambil sampel kedua. Begitu. Jika jumlah cacat dari kedua sampel lebih besar dari C2, maka lot akan ditolak. Jadi misalnya D1 plus D2 lebih besar daripada C2, maka lot akan ditolak. Nanti kita akan lihat grafiknya untuk mempermudah ya. Sampel kedua itu berapa? Jadi ada dua alternatif. Sampel kedua itu sama dengan N1, sampel pertama, atau dia 2 kali dari N1. Jadi misalnya kita ambil ini 10, ini juga 10. Oh, kebalik ya. Ini 10, maka N2-nya juga 10. Atau ini 10, berarti N2-nya 20. Tuh, jadi sampel kedua itu bisa sekali atau 2 kali. Ini kita lihat kondisi ini ya. Kondisi ini nanti akan kita buat ini grafik. Nah, seperti ini. Perencanaan sampling double atau double sampling plan ya. Perencanaan sampling ganda. Gitu ya. Jadi di sini contohnya, ini contohnya. N-nya 1 adalah 50, N2-nya berarti 100 ya, karena 2N plus 1. Kemudian C1-nya adalah 1 dan C2-nya adalah 3. Ya, biasanya C2 itu akan lebih besar karena kan tadi kesempatan kedua. Ya, jadi kesempatan kedua, kita beri kesempatan kedua, C2-nya itu lebih longgar, gitu ya, lebih longgar. C1 lebih ketat. Oke. Nah, kondisinya tadi ini kita akan menerima lot, ketika D1 lebih kecil sama dengan C1. Ya, ini soalnya. 1 itu adalah soal di sini. Yaitu C1-nya adalah 1. Berarti yang diperbolehkan D1 berapa? Kondisi accept the lot itu berapa? D1-nya berapa? 0 atau sama dengan 1. Ya, 0 atau 1. Ini kita akan terima. Kemudian kita akan reject ketika D1 lebih besar daripada C2. Berarti berapa ini? Lebih besar sama dengan C2. Berapa? 3 atau lebih dari 3. Bukan 3 ya, ini lebih besar loh. Bukan sama dengan. Berarti 4 dan seterusnya. Ya, 4 dan seterusnya sampai 50 ya, karena N-nya kan 50 toh. Ya, ini karena N-nya 50 berarti kan mungkin mendapatkan cacatnya sampai 50. Enggak titik-titik ya, bukan tidak terhingga, tapi ada batasnya. Gitu. Nah, di sini kita lihat ini 0,1, oke, kita ada keputusan. Di sini 45 kita juga ada keputusan. Belum ada keputusan ketika di titik mana? Angka berapa yang enggak ada di sini? Antara 01 dan 45 angka berapa yang enggak ada? 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Jadi ketika bagaimana kalau pada sampel pertama kita ternyata mendapatkan itu 2 dan 3. Gitu. Ya. Jadi kalau yang pertama itu sampelnya kita dapatkan 2 dan 3. Oke, ada 2 atau 3 kerusakan atau cacat gitu. Bagaimana? Kita kemudian mengambil sampel yang kedua. Kalau di dalam soal ini jumlahnya 2N1 gitu ya, yaitu 100. Ini bisa juga
Nah, ini tergantung ya, tergantung kita mengeset ya. Bisa juga 50. Yaitu N2 sama dengan N1. Kalau di dalam soal ini dia 2N1, yaitu 100 gitu. Gitu. Nah, kita kemudian mengambil sampel yang kedua ketika kondisi ini namanya apa ya, kayak gray area gitu ya, gray area. Karena kita nggak bisa ngambil keputusan di titik ini. Gitu. Kalau di titik yang pertama ini oke, kurang dari sama dengan 1, kita accept the lot. Ini reject the lot. Nah, pada kondisi ini kita kemudian melakukan inspeksi lagi ya. Kita melakukan inspeksi lagi. Ada accept the lot kalau D1 plus D2 lebih kecil sama dengan C2. Ya. Jadi C2-nya itu 3. Gitu, C2-nya itu 3. Atau ketika itu kita accept. Kalau D1 plus D2 itu lebih besar, maka kita akan reject the lot. Gitu ya. Jadi ini beberapa langkah kita melakukan double sampling plan. Sampai sini paham ya? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh soal, misalnya kita diketahui ukuran lot itu sebanyak 2000, kemudian AQL-nya 0,65%, berarti cukup ketat ya, karena di bawah 1%. Gitu. Kalau misalnya nggak ketat kan biasanya 5%, gitu, 10%. Kali ini 0,65% berarti sangat ketat. Kemudian inspeksi umum level 2. Cari kode huruf double sampling plan dengan 3 inspeksi ini. Jadi kode hurufnya kita cari, kalian bisa lihat di tabel yang saya share ya. Kemarin ini karena lotnya itu 2000 berarti dia kita dapatkan, dan ini levelnya 2, kita dapatkan kodenya adalah K. Sama ya seperti kemarin. Tapi yang beda di sini. Ini double sampling plan ya. Jadi beda ya. Kalau kemarin single sampling plan itu di sini accept dan reject-nya itu hanya 1. Tapi kalau di double sampling plan itu ada 2. First sample dan second sample di sini. Di sini ada ini kok. Oke, jadi ada 2 ya. Pada pengambilan pertama kita akan melakukan kita memiliki accepted-nya itu titik accepted-nya adalah 0, kemudian rejected pada angka 3. Sementara pengambilan sampel yang kedua accepted-nya 3 dan rejected-nya adalah 4. Gitu ya. Ini kalau misalnya kita buat perencanaan itu sampel yang harus kita ambil adalah 80 ya. Tapi tadi kan soalnya sudah ada sampelnya ya. Sampelnya jumlahnya sudah ditentukan. Jadi kita menilai ini tidak sedang membuat perencanaan, tapi kita menilai dari soal yang ada. Gitu ya. Jadi soal yang di sini ini kita hitung ya. Kita hitung N-nya, oke. N-nya adalah 80 ya. Kemudian N1 80 dan N2 80. AC1 0, berarti accepted-nya 0, RE1-nya adalah 3. Gitu. Nah, ini seandainya dari pemeriksaan diketahui D1-nya adalah 0, ini lotnya diterima atau ditolak? Jawabannya apa? Kalau D1-nya 0, lot itu diterima atau ditolak? Ini hasil dari tabel ya. Ketemunya data kita tadi N1000, N berapa tadi? 2000 ya. Ini kemudian AQL-nya 0,65%,
Level 2 ketemunya adalah ini. Nah, kalau pemilik kita melakukan pemeriksaan pada sampel pertama, diperoleh D1 sama dengan 0, lotnya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Oke, diterima ya. Nah, kalau yang di bawahnya, kalau D1-nya lebih besar sama dengan 3, Ditolak, Bu. udah ada jawabannya di situ ya. Lotnya ditolak ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita terima. Gitu. Ya, tapi kalau D-nya itu ada antara 0 dan 3, berarti itu adalah 1 atau 2, ya kan? Maka kita akan mengambil sampel yang kedua. Ya. Seperti itu. Kondisinya seperti ini. Jika D1 plus D2 lebih kecil sama dengan 3, maka lot akan diterima. Jika D1 plus D2 lebih besar sama dengan 4, maka lot akan ditolak. Ini maksudnya sama dengan AC2 tuh ini ya maksud saya. Ini untuk membantu gitu. Atau saya ganti apa ya, kurung apa gimana ya. Jadi 4 itu adalah dari RE2, 3 itu adalah dari AC2. Bukan ini tambah ini lebih kecil sama dengan ini sama dengan ini, bukan ya. Tapi maksudnya 3 itu adalah angka dari, oh saya bikin seperti ini aja ya. Lebih paham ya? Lebih paham yang ini atau yang ini? Yang atas atau yang bawah? Saya buat gini nanti ya, biar kalian lebih paham. Jadi maksudnya AC2 itu 3, RE2 itu 4. Jadi 4 itu adalah rejected ini, dan AC2 itu adalah accepted pada sampel kedua. Gitu. Oke, nah di sini saya sudah buat ringkasannya ya. Ringkasannya seperti ini. Lot sebanyak 2000, kemudian sampel pertama jumlahnya 80 ya. Kita accept kalau D1 kurang sama dengan C1, itu adalah 0. Ya. Kemudian kita reject kalau D1 lebih besar sama dengan RE1. Ya. Kita reject kalau D1 lebih besar sama dengan RE1, berarti 3 ke atas maksudnya ini ya. 3, 4, dan seterusnya. RE1-nya 3 maksudnya dalam kurung. Oke, kemudian gray area itu seperti ini. Nah, ketika terjadi gray area, kita kemudian menuju ke sampel kedua. Ya, jadi di sini kita ke sampel kedua. Kita accept kalau ini rangkuman saja, rangkuman dari uraian ini untuk lebih memudahkan apa namanya pemahaman. Atau nanti ini saya taruh di bawahnya ya. Sampel kedua saya taruh di bawahnya. Oke. Oke, kemudian di sini jika ada 2 lot yang ditolak berturut-turut, ya. Jadi ketika kita melakukan inspeksi suatu produk misalnya, kemudian 2 kali lot itu ternyata, jadi misalnya pengiriman pertama, pengiriman kedua, itu 2 kali ditolak. Nah, kita kemudian berpindah dari inspeksi normal, ya. Tadi kan kita pakai normal kan, kita berubah ke tighten atau lebih ketat, inspeksi yang ketat. Nah, itu biasanya nanti entah AC atau RE-nya akan lebih ketat ya. Di sini RE-nya yang lebih kecil ya. Kalau tadi kan sebelumnya 3 RE1, di sini berubah menjadi 2. Ya. Kenapa? Kalau ditolak kan berarti dalam tanda kutip bisa jadi kualitasnya itu jelek, sehingga kita harus, wah ini harus hati-hati nih, harus kita perketat lagi gitu. Ya, harus kita perketat lagi. Ini sebagai peringatan juga untuk supplier begitu ya. Kalau memberikan produk itu harus yang lebih baik lagi. Kalau enggak pasti akan segera ditolak gitu. Segera kita reject gitu. Jadi kalau misalnya 2 kali lot ditolak berturut-turut, kita harus berpindah planning dari normal ke tighten inspection. Gitu.
Ya, sebenarnya lengkapnya sama, hanya kita kemudian melihat ternyata di Titan inspection itu batasannya ini berbeda. Ya, itu ini untuk berikutnya sama. Step-stepnya maksud saya itu sama. Sebaliknya, kalau 10 lot terakhir itu diterima, ya setiap kita lakukan inspeksi gitu ya, sampai 10 lot itu kok diterima terus gitu. Nah, kita kemudian inspeksi normal, ya standar kita, inspeksi normal itu kemudian bisa bergeser ke reduce inspection. Kita longgarkan, oke, karena ternyata produk dari supplier ini bagus terus nih selama 10 kali. Oke, kita akan lebih longgarkan dengan cara kalau di sini adalah kita buat N-nya ya, kita buat N-nya dia lebih kecil. Ya, kita hanya mengambil 32 saja. Kalau yang tadi kan kita ambil 80 gitu. Gitu ya. Kemudian pada step berikutnya, misalnya lot ke-11 gitu ya, kita melakukan penerimaan sampel. Dengan aturan ini kan berarti ini lot ke-11 ya, karena kita kemudian berpindah. Ini 10 lot terakhir diterima, oke, inspeksi normal pindah ke inspeksi reduce inspection. Kalau pada lot 11 itu ternyata ada data seperti ini, D1 sama dengan 0, ini lot diterima. Ya, 0 ini adalah AC1 di sini. Inspeksi tetap longgar. Tapi kalau ternyata kita dapatkan pada pemeriksaan lot ke-11 itu D1-nya lebih besar sama dengan 3, yang berarti sama dengan ini, RE1, maka lot ditolak dan kita kemudian yang awalnya dari reduce inspection balik lagi ke inspeksi normal. Gitu. Intinya seperti itu saja sih. Jadi kita bagaimana kita beralih gitu ya, beralih ke inspeksi normal, kemudian reduce, kemudian tighten. Kalau misalnya pertama Bu, ya pertama normal. Kita kan anggap itu normal. Oke, kita lihat kondisinya, kalau misalnya membaik, kita reduce inspection, tapi kalau ternyata makin buruk, kita makin mengetatkan. Khawatirnya nanti kita, kalau ternyata buruk, khawatirnya suatu saat kita mendapatkan sesuatu yang kita, ini ya, sebenarnya jelek, tapi kita terima, gitu ya. Resiko apa itu? Yang seharusnya kita tolak nih, dia jelek, tapi ternyata kita terima. Resiko produsen atau resiko konsumen? Menerima barang yang jelek. Resiko siapa? Konsumen. Konsumen, Bu. Menerima barang yang jelek, ayo, konsumen apa produsen? Konsumen. Konsumen. Oke, sebentar. Jadi itu adalah resiko dari konsumen, menerima barang yang jelek. Jadi ini saya beri tanda merah, jika ada satu kali lot ditolak, langsung kembali ke inspeksi normal. Jadi pada kondisi reduce inspection, kalau ada satu kali lot ditolak, kita langsung kembali ke inspeksi normal. Ini beberapa kondisi, kalian bisa baca beberapa, tadi itu contohnya ya, contohnya adalah 10 kali lot accepted, ini awalnya start ya, start itu adalah normal ya, kemudian kalau 10 kali lot accepted kita reduce, ada di kondisi reduce inspection gitu ya. Jadi ini adalah gambar tadi kondisi-kondisi. Tetapi kalau misalnya di sini ada satu kali lot rejected, maka kita kembali lagi ke normal. Gitu, ini bacanya seperti itu. Jadi lingkarannya begitu. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sini contohnya tadi kita kembali ke Titan, yaitu jika 2 dari 5 lot itu ditolak, maka kita langsung ke ketat. Gitu. Terus kalau misalnya ini diterima, 5 diterima, kita kembali lagi ke normal. Gitu, perputarannya seperti itu.
Di kapan kita harus berpindah inspeksi atau jenis inspeksi ketat, normal, atau reduce. Ini jenis inspeksinya. Sebentar, saya cek dulu. Kalian bisa lihat tabel. Sebentar, stop share. Saya belum keluarkan. Tabel military standar, di situ kalian bisa lihat. Sudah lihat semua tabel military standarnya? Sudah terlihat ya di sini? Perhatikan nggak kalian kalau di sini ada, sudah kelihatan tabel saya? Nah, kalian perhatikan nggak kalau di judulnya ini, ini loh, ada Titan Inspection, ya. Jadi ketika kita sama saja, cuman di sini tabelnya berbeda. Jadi Titan Inspection bacanya juga sama ya. Kemudian ada ini Normal Inspection, begitu. Kemudian ada di sini Reduce Inspection, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah perhatikan judul tabelnya ya. Perbedaannya ini untuk single sampling plan ya. Kemudian yang di bawah itu adalah untuk double sampling plan. Jadi perhatikan jangan keliru ngambil judul, jangan keliru ngambil tabel. Ini judulnya beda-beda. Ya, judulnya beda-beda. Ini adalah normal inspection. Sini adalah double sampling plan untuk Titan inspection. Ya, yang ketat. Di sini adalah yang reduce, yang longgar. Gitu, ya, perhatikan jangan sampai keliru ngecek tabelnya. Oke, saya kembali lagi ke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada? Kita masih ada lumayan banyak slide-nya. Jadi kalau nggak cukup waktu, mungkin kuisnya saya pending, saya jadikan untuk latihan soal aja ya. Puasa-puasa kuis ya, lapar juga ya. Menguras energi. Oke, di sini kurva OC curve-nya ya. Kalau di double sampling plan juga ada dua ya. Kurva penerimaan pertama, kedua, dan di sini kita lihat dan PR ya, pertama dan PR. PR itu apa? PR itu yang rejected ya, PR itu yang rejected. Nanti saya nuliskan PA1-nya ini angka 1, 2 ya, karena ini kelamaan juga ada copy paste yang ke atas dan sebagainya. Jadi ini saya buat PA1, PA2 gitu, nggak Romawi. Nah, di sini adalah contoh untuk soal ini ya, contoh dari OC curve-nya. OC curve-nya di sini kita lihat adalah probability acceptance pada sampel yang pertama, ini PA1. Kemudian yang di sini adalah PA2. Yang di sini adalah probability untuk yang rejection atau rejected pada first sample. Gitu. Ya, jadi probabilitas penerimaannya kalau digabung kelihatan lebih longgar atau lebih ketat dibanding probabilitas yang pertama. Kalau menurut kalian dari grafik ini, lebih longgar atau lebih ketat? Lebih longgar atau lebih ketat? Ketat. Oke. Hah? PA-nya loh. PA dan PA1 lebih longgar apa lebih ketat? Lebih ketat mana? PA atau PA1? 1, Bu. Iya, jadi PA-nya lebih
Longgar. Lebih longgar karena tadi ya salah satu fungsinya itu salah satunya memberi kesempatan kepada supplier gitu ya, kesempatan kedua. Jadi lebih longgar meskipun di sini lebih longgar sedikit ya, dari grafiknya hanya lebih longgar sedikit. Gitu. Ini tadi ya untuk yang kita bikin tabel untuk kondisi ini N150 dan N2 N1 100. Ini sudah bisa bacanya tadi ya. Sudah bisa bacanya kan tadi? Nah, ini bagaimana kita mencari probabilitas penerimaan PA1 dan probabilitas penerimaan PA1 plus PA2. Itu, atau berarti kita nyari PA2 kan, karena PA itu probabilitas penerimaan adalah PA1 plus PA2 gitu. Di sini kalau PA1 gampang ya, kita sudah sudah tahu caranya. PA1 berarti kita lihat P pada kondisi D1 atau D itu tadi adalah apa? Kondisi cacat ya, cacat yang kita rejected itu pada kondisi D1 kurang sama dengan 1, sehingga lambdanya adalah N1 kali P. Ya, kalau di sini soalnya P itu adalah persentase cacatnya itu adalah 5% ya. Ini soal ya. Yang di atas ini adalah soal. Di N150, N2-nya 100, C1-nya 1, C2-nya 3, P-nya 5%. Oh, ini D-nya nggak ada di sini ya. D-nya kita bisa lihat di sini D-nya adalah 1, kurang sama dengan 1, D1. Oke, probabilitas penerimaan pada PA1, kita lihat, berarti N-nya adalah ini 50, kemudian lambdanya 50 kali 0,05. Sehingga 2,5 hasilnya kita lihat ke tabel Poisson, ada nggak 2,5 itu? Tadi 2,6 dan 2,8, 2,5 ada nggak ya? Coba kalian cek, ada nggak? Dua setengah ada nggak di tabel? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi 2,4 dan 2,6 ada ya? Ada. Nah, karena pas di tengah-tengahnya kita bisa bagi 2 aja. Kalau tadi 2,67 itu kan nggak pas di tengah-tengah ya. Antara 2,6 dan 2,8 kan bukan di tengah-tengahnya, sehingga kita melakukan interpolasi. Tapi kalau ini pas di tengah-tengahnya, ini kalau saya buat jadi bagi 2 saja. Ya. Atau kalian bisa hitung di tabel Excel, ya kira-kira hasilnya seperti inilah. Kurang lebihnya. Ya, namanya perkiraan, nggak ada di tabel kan, kita memperkirakan. Sehingga penerimaan pertama itu hanya 28,79%, sangat rendah kan? 28,79%. Persentase atau probabilitas penerimaan pada sampel pertama. Kemudian kita hitung probabilitas penerimaan pada sampel kedua. Gitu ya. Kita hitung probabilitas penerimaan pada sampel kedua itu kondisinya adalah probabilitas di mana ya D1 plus D2 itu kurang sama dengan 3. 3 itu adalah C2. Ya. Di sini D1 ini, oh ini D1 ini C1 ya. Kondisinya adalah kurang sama dengan 1 yang diterima. Sementara PA2 itu kondisinya adalah D1 plus D2 kurang sama dengan C2. Ini kalian lihat di gambar sebelahnya. Kurang dari C2, sedangkan C2 itu adalah 3.
Jadi ini memang angka-angka 3 dan sebagainya ini tentu saja bergantung pada soal yang diberikan ya. Pada kondisi soal yang diberikan. Jadi jangan terpatok dengan angkanya, tapi kalian lihat ininya. Angkanya kan bisa berubah. Nanti kalau kalian berpatok ke angkanya berubah, bahaya. Kalian lihat ininya. 1 itu C1 kan soal ini kan soal. Gitu. Oke, pada kondisi PA2 itu adalah D1 plus D2 lebih kecil sama dengan 3. Artinya apa? Artinya kondisi pada saat misalnya D1, andaikan D1-nya itu 2. Kalau ini kondisi pertama, D1-nya 2, maka D2-nya berapa? D1-nya udah 2 nih. Berarti D1 hanya berapa? D1-nya 2, berarti D2-nya berapa? Kalau ngikutin rumus ini. Yang diperbolehkan hanya berapa? 1, Bu. 1 atau ada 2 angka? 1 atau 0, Bu. Ya, 1 atau 0. Gitu. 1 atau 0 berarti kita notasikan sebagai D2 lebih kecil sama dengan 1. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi bacanya gitu ya. Jadi probabilitas 2 itu adalah probabilitas ketika kondisi D1 plus D2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, berapa itu? Kita hitung andai D1-nya 2, itu berarti dia adalah D2-nya adalah 0 atau 1. Sehingga kita formulakan D2 kurang sama dengan 1. Dan andai D1-nya 3, berarti D2-nya, kalau D1-nya 0, Bu. 0 ya. D2-nya nggak boleh ada reject, hanya 0. Gitu. Ini maksud dari PA2. Itu kok bukan D11 Bu gitu. Kalau misalnya ini kita bikin 1 Bu, gimana? Gimana kalau ini D1-nya 1? Kok hanya 2 dan 3 di situ? D1-nya 1 kan di sini. Kalau seandainya D1-nya 1 kan berarti kita sudah langsung ada di sini. Pada probabilitas penerimaan di PA1 pada di kondisi 1 pertama. Ya kan? Berarti kalau D1-nya 1 kita langsung accepted the lot. Paham nggak? Jadi ini tuh ada di kondisi gray area kan? Kita tadi sampaikan di sini. Kondisi ketika kita ada di titik ini. Kalau 1 ya udah berarti kita, kalau hanya 1 berarti kita akan accept the lot. Itu selesai masalahnya. Kita nggak perlu ada sampling kedua. Paham nggak? Ya, paham nggak ya? Jadi kita melakukan sampling kedua itu kalau dia ada di area yang gray. Ya kan? Kalau mau ada di area ini atau ini, lebih dari 3, itu udah reject. Kalau kurang sama dengan 1, itu accept. Nah, kalau yang kita nggak tahu itu kalau 2 atau 3. Makanya di sini hanya 2 dan 3 saja. Paham sampai sini? Halo? Silakan dicerna dulu. Oke ya? Oke, silakan diketik. Boleh bertanya di chat, paham atau belum pada tahapan di sini?
pada bagian ini sudah paham atau belum? Silahkan dicerna. Lumayan, oke. Lumayan, paham. Terus yang lain? Cuma 2 orang? Paham, oke. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya, kita mengambil sampel kedua ini kondisinya pada area gray area. Bukan keputusan yang pertama atau kedua. Sudah accept atau reject, itu sudah lewat, berarti kita akan sudah mengambil keputusan pada sampel pertama. Tapi kalau ada gray area ini, kita akan melakukan pengambilan sampling yang kedua. Nah, kemudian kita akan menghitung PA itu dengan rumusan seperti ini. Ini PA harusnya ya. Mas 1. Sebentar saja. Oke, PA. Salah ya, ini harusnya PA2 ya, penghitungan PA2. Ya. Ini PA2 harusnya. Jadi PA2 itu adalah kondisi D2 kurang sama dengan 1, ini ya, ini kita masukkan ke sini. Dikalikan dengan kondisi D1 sama dengan 2, ya, ini. Kemudian ditambah dengan D2 kurang sama dengan 0 atau sama dengan 0. Dan D1 sama dengan 3 di sini. Jadi PA2 itu sama dengan P dari D2 kurang sama dengan 1, ya. Dikalikan D1 sama dengan 2, ditambah P dari D2 kurang sama dengan 0 atau D2 sama dengan 0, kalikan dengan D1 sama dengan 3. Gitu. Ya, ini rumusannya untuk PA2. Nanti saya ganti, ini salah, ini PA, salah ketik PA2. Nah, pada PA2 ini kita lihat penghitungan lambda 2-nya. Lambda 2-nya adalah N2 kali P sama dengan 5 ya, 100, N2-nya, P-nya 0,05, di sini 0,05. Maka nilai lambda 2-nya adalah 5. Kita lihat tabel Poisson-nya pada kondisi D2 kurang sama dengan 1 itu adalah ketemu nilai 0,04. 0,04. Sambil kalian lihat tabel. Harapan saya kalian bisa ngeprint ya di rumah. Terus kalian lihat tabel itu 0,04 untuk nilai dari lambda 2. Oke, ini ya, ini saya ulang tulisan di bawah tadi ya. Saya ulang tulisan di bawah tadi. Ini pada kondisi D2 kurang sama dengan 1, itu kita tahu adalah lambdanya, hasilnya adalah dengan lambda 5, maka diperoleh probabilitasnya 0,04. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kan berarti ini sudah dapat nih, ini dapat kan, ya ini dapat. Nah, sekarang ini kita mau nyari ini, ya, dan seterusnya. Ini juga belum. Area pada diskrip Poisson itu adalah kurang sama dengan. Jadi kalau misalnya D2 kurang sama dengan 1, oke, berarti kita itu sudah betul peluang dari D2 kurang sama dengan 1. Tetapi gimana kalau kita tuh tepat ya, nilainya tuh tepat, yaitu D1 ini sama dengan 2. Berarti kan harusnya bukan kita gunakan mentah-mentah tabel itu. Tabel Poisson itu nggak bisa kita gunakan mentah-mentah. Karena ini tepat sama dengan 2, bukan kurang sama dengan 2. Caranya gimana? Caranya kita lihat yang di bawah ini. D1 sama dengan, kita mau nyari ini ya, mau nyari ini. D1 sama dengan 2 itu caranya seperti ini. Berarti diperoleh dari peluang atau dari probabilitas D1 kurang sama dengan 2 dikurangi
D1 kurang sama dengan 1. Saya ulangi, kalau di distribusi Poisson itu areanya adalah kurang sama dengan, distribusi itu kurang sama dengan. Ya. Jadi bukan jadi dia apa ya, continue gitu ya. Bukan discrete. Ini ya kurang sama dengan 2 distribusinya. Kok continue atau discrete? Ya intinya gitulah. Intinya dia areanya kurang sama dengan 2, bukan 2. Nah, 2 ini kita peroleh dari mana? Diperoleh dari P D1 kurang sama dengan 2 kurangi P D1 kurang sama dengan 2. Kan berarti kondisi ketika D1 sama dengan 2 itu kalau kita buat himpunan berarti dia adalah tepat 2. Ya kan? 2 ini kita peroleh dari mana? Nah, ini kita peroleh dari D1 kurang sama dengan 2, itu kalau kita buat himpunan berarti adalah 0, 1, 2. Kemudian D1 kurang sama dengan 1 itu adalah 0, 1. Hasilnya himpunan berapa? Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah, halo? Hasilnya apa? 012 dikurangi 01. Berarti hasilnya adalah? Tinggal 2 kan? Gitu. Berarti kita mencari D1 sama dengan itu dengan cara ini. Rumus yang ini. Itu karena kita nggak bisa mendapatkannya di tabel kalau kita ininya tepat sama dengan. Gitu. Ya, sehingga D1 sama dengan 2 kita cari begini. Runtutannya begitu. Ini nanti caranya sama ya. Bagaimana mendapatkannya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini ya sama dengan ini. Kalian bisa coba sendiri. Berarti kan pada lambda 5 kemudian dia D1 kurang sama dengan 2 gitu ya. Ketemunya segini. Kemudian yang ini adalah D1 kurang sama dengan 1. Begitu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Begitu juga kalau titik ini D1 sama dengan 3. Ini caranya sama. Dengan D1 sama dengan 2. Kita buat formula seperti ini. Gitu. Sampai sini paham? Silahkan direnungkan atau dicermati dulu. Agak banyak apa ya, hitungan, tapi sebenarnya mudah. Kalau menurut saya sebenarnya mudah, cuma memang agak panjang gitu aja. Paham ya? Jadi kita lihat, kita akan menghitung ini ya di sini. Kita akan menghitung ini ya untuk mengetahui PA2 atau probabilitas penerimaan dari yang sampel kedua. Sampel 1 kan sudah ada. Sudah paham? Silahkan diketik di kolom chat. Paham? Belum? Oke, baru satu anak. Siska yang lain. Oke, saya bingung slide ini. Ilham. Oke, bingungnya di mana Ilham? Silahkan. Yang mana? Silahkan open mic Ilham. Yang mulai dari atas, Bu. Terus yang area pada distribusi Poisson adalah yang dari sehingga itu. Distribution adalah apa? Oh, sampai ke bawah. Berarti semua dong.
Iya, Bu. Jadi distribusi Poisson itu areanya yang di tabel ya. Kalau kalian tahu tabelnya, itu tuh sebenarnya kan dari tadi kita kan kalau ngitung kurang sama dengan 3, kurang sama dengan 2, begitu kan? Ya enggak? Jadi exactly-nya sama dengan 2-nya sama dengan 3-nya itu kita enggak bisa ambil begitu saja dari tabel itu. Gitu. Ya, jadi kalau apa namanya, gimana ya menjelaskannya? Intinya distribusi Poisson itu ini yang kita lihat di tabel itu adalah area kurang sama dengan angka kurang sama dengan. Jadi bukan sama dengan. Ya, kalau kita kita lihat tabel Poisson itu tuh berarti di sini kan kita ya untuk yang pertama lambda 2 itu kan ketemunya lambdanya 5 ya. Lambda 2 ketemunya 5, di sini kondisi sebentar kita cek. Oh, ini ada ya. Lambda 2-nya tadi, lambdanya ketemunya adalah 5. Dan di situ adalah soalnya ya D1, kita lihat di sini, D1 kurang sama dengan 1. Saya ganti biru. Ini D1 kurang sama dengan 1. Gitu. Kita lihat ke tabelnya. Nih, ini kan 5, lambda 5, D1 kurang sama dengan 1. Ini di sini. 0,04. Gitu. Itu ya, ini kalau kurang sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, pasti beda lagi. Gitu. Itu untuk yang lambda 2-nya ya. Kemudian kita lihat untuk yang itu untuk area yang ini ya, D2 kurang sama dengan 1, itu kita tahu karena tepat ya, tepat, jadi tepat di angka 5 dan D2-nya kurang sama dengan 1. Nah, berikutnya ketika nilai P itu D1 sama dengan 5, ini di tabel Poisson tuh kita nggak bisa dapatkan gitu. D1 kurang sama dengan D1 kurang sama dengan 30 gitu. Tapi aku 40 dulu. Nah, ketika misalnya P-nya itu sama dengan, di sini D1 sama dengan 2, itu di tabel Poisson itu dia areanya sebenarnya kurang sama dengan 2, sehingga kita ini loh, kalian mungkin perlu cermati di titik ini. Perlu cermati di titik ini agar lebih mudah bentar ini. Mungkin yang perlu dipahami yang paling utama adalah yang area ini ya. Area pada distribusi Poisson adalah kurang sama dengan ya. Jadi kalau misalnya distribusi Poisson itu gambarnya kayak apa sih ya? Saya kok enggak. Kalian mungkin bisa lihat gambar dari distribusi Poisson atau nanti coba saya cari biar saya tambahkan gitu ya. Jadi kalian bisa punya bayangan. Sebentar. Saya mana distribusi Poisson. Gambarnya distribusi Poisson. Kebanyakan distribusi normal ya. Kalau kalian lihat distribusi normal itu kan dia punya area di bawahnya kan? Ya enggak? Kita menghitung itu kan sebenarnya area di bawah distribusi normal. Distribusi normal 0 lebih kecil sama dengan gitu. Distribusi Poisson ada gambarnya enggak? Cuman tabel aja juga ini sebentar. Nggak ada gambarnya di buku. Distribusi normal adanya.
Nanti kalian renungkan dulu ya untuk yang materi halaman slide ini. Nanti kalau nggak bisa atau belum paham atau mungkin bisa ditanyakan ke teman yang lebih paham ya. Jadi di sini untuk mencari D1 sama dengan 2 itu kita harus menggunakan rumusan sebentar. Saya coba cari. Kok malah saya ngetiknya distribusi not. Nggak ada ya gambarnya ya. Sebentar ya, saya coba cari distribusi konsum. Simpan saja. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, saya seperti ini ya. Ini saya misalkan saya seperti ini. Kita kalau punya distribusi itu biasanya dia adalah areanya itu ya, areanya itu yang kita tadi misalnya kurang sama dengan 1. Kurang sama dengan 1 berarti D kurang sama dengan 1. Itu misalnya di sini 0 sampai 5, di sini titik 1 misalnya. Misalnya kita lihat yang lambdanya 1. Ini misalnya kita buat garis kurang sama dengan 1, berarti di titik ini kan. Gitu. Padahal kita hanya ingin tahu yang sama dengan 1. Berarti kita hanya ingin tahu ini saja misalnya. Paham nggak sampai sini gambarannya? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi saya nyari gambarnya. Jadi gitu, pada yang kita cari itu adalah pas titiknya 1. Tapi distribusi Poisson itu yang ada di tabel itu dia menggambarkan luasan area seluruhnya kurang sama dengan 1. Begitu. Oke ya?
Terima kasih. Jadi seterusnya paham ya, selanjutnya ya, intinya ini. Oke. Jadi seperti itu. Kita merumuskannya begitu. Itu tadi saya contohkan gambarnya seperti itu. Ada yang belum paham? Kalau untuk formula-formula nilai-nilai ini kalian bisa lihat di tabel ya, bisa lewat Excel atau bisa juga lewat interpolasi. Mungkin lebih mudah lewat Excel. Oke, sudah paham ya sampai sini? Ini contohnya, ini tabel Poissonnya. Ini lanjutannya untuk menghitung PA2-nya itu kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi D2 ini ketemunya ini saya masukkan. Ya ini hanya memasukkan saja ya. Di sini kita masukkan ke sini notasinya. Ketemunya adalah PA2 adalah 0,0118 sehingga probabilitas penerimaan sampel 1 dan sampel 2 itu adalah 30% atau 0,299. Jadi sangat tipis ya, sangat kecil probabilitas penerimaannya. Ya enggak, 30% itu kan rendah sekali. Ya kan, kita PA-nya hanya 30%. Harapan kita kan PA itu ya 90 atau 95 gitu ya. 99 malah gitu. Jadi ini hanya mencari ini ya, PA saja tadi, rumusan panjang kayak itu tadi, kita nyari PA2 gitu. Kalau PA1-nya kan gampang karena sudah langsung ketemu. Nanti kalian pelajari lagi ya, dicermati lagi bagian ini karena ini perhitungannya cukup mudah sebenarnya, biasa, cuman panjang gitu aja. Nah, ini kemudian adalah probabilitas penolakan ya, probabilitas dari penolakan yaitu ketika PR sama dengan P ketika D1 lebih besar dari C2. Ini kan berarti kita lihat ada di tabel ya, di rumusan tadi ya. Kita reject ketika kita lihat di grafik ini. Nah, ketika kita lihat di grafik ini, kita reject ketika D1 lebih besar daripada C2. Ini PR. Sehingga tadi PR itu kan P pada, ingat nggak? P pada pertama ya, PR itu sebentar lihat grafiknya ini. PR itu adalah probability rejection on first sample. Jadi pada sampel pertama. Ya. Di sini formulanya adalah ketika D1 lebih besar dari C2. Sehingga kita buat, nah ini D1 lebih besar dari C2. C2 itu adalah 3. Ya. Kalau area Poisson itu adalah kurang sama dengan, sehingga kita formulasikan menjadi D1 kurang sama dengan 3, tapi di sini dikurangin 1 min. Ya, distribusi itu kan maksimal 1 kan, jadi kita ubah bentuk ini kan nggak ada nih, kita di distribusi Poissonnya susah kita nyari kan, kalau D1 lebih besar daripada 3 karena area yang kita cari adalah kurang gitu ya. Sehingga kita buat 1 min P D1 kurang sama dengan 3. Ketemunya adalah ini. Jadi probabilitas lot diterima itu adalah PA sama dengan 30%, sementara probabilitas ditolak, ini untuk yang keseluruhan ya, ini untuk PR yang pertama. Kalian lihat ternyata PR itu tidak berarti plus PA1 tidak berarti sama dengan 1 kan, karena tadi masih ada gray area. PA1-nya tadi kan hanya 28 ya. Ingat nggak? Sekitar 28. Sementara PR-nya 24. Ini ternyata nggak 100% pada sampel pertama. Itulah makanya kemudian kita di sini ada sampel yang kedua. Ini terakhir. Yang terakhir ada probabilitas yang diterima. Ini keseluruhan sampel 1 dan 2 itu 30%. Yang ditolak itu 1 min PA 70%.
Jadi kalau PR nggak ditanyakan ya nggak usah dikerjakan apa-apa. Karena kan kita finalnya itu final decision-nya kan di sini. Final decision-nya di sini. Ini dari mana, Bu? Nanti kalian cari pakai tadi rumus lambda, quotient dan sebagainya. Dengan Excel atau dengan tadi interpolasi kalau dia tidak ada. Lambdanya nggak ada antara berapa dan berapa, kalian bisa pakai tadi Excel atau interpolasi. Ini hanya mengulang gambar saja tadi yang di depan. Kondisi existing itu di sini, ya. Ya, di sini. Jadi hanya diterima ke sekitar 30% saja atau 0,3 kondisi sekarang. Ya, ketika P-nya itu adalah 0, berapa tadi? 0,05 ya. 0,05 atau 5%. Nah, kalau kita ingin diterima di sini sekitar 82% gitu ya, ini adalah P-nya kita turunkan atau naikkan nih? Dari 5% menjadi 2%. Kita harus menurunkan ya, menurunkan persentase cacat produk kita itu dari 5%. Misalnya dari 1000, kalau 5%-nya berarti 50 ya, 50 cacat. Kita harus menurunkan menjadi 2%. Jadi misalnya 20 saja. Itu probabilitas penerimaannya udah sangat jauh dari 30% menjadi 82% probabilitas penerimaannya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah slide terakhir hari ini untuk double sampling plan. Kuisnya saya buat ini aja lah, latihan soal saja. Kelamaan kalau bikin kuis ya. Kalau ngerjain kuis sekarang udah jam 9. Kalian buat latihan soal sendiri di rumah, kerjakan sendiri ya untuk latihan. Nanti kalau misalnya UAS kalian bisa mengerjakan lebih mudah dan cepat. Nanti saya akan berikan open book saja UAS-nya karena ada tabel dan sebagainya. Yang penting kalian pahami. Nanti kita UAS-nya saya tulis dulu, nggak saya lupa. UAS-nya kita open book saja, oke? UAS-nya oke. Ada pertanyaan dulu? Harapan saya kita bisa UAS sebelum jadwal UAS sebenarnya ya. Karena apa? Karena saya butuh waktu untuk koreksi kan. Kalian cukup banyak. Kalau sesuai jadwal itu seminggu setelahnya harus sudah disubmit nilainya. Nah, kalau misalnya saya bisa UAS sebelumnya, mungkin jadwal pertemuan kita terakhir itu nanti kita akan UAS. Ya, jadwal pertemuan terakhir kita akan UAS. Jadi saya punya cukup waktu untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Begitu. Sebenarnya bisa saja saya dengan mudah pakai pilihan ganda ya, tapi agak susah juga mengetahui apa ya, mengetahui pemahaman kalian kalau hanya pakai pilihan ganda kalau menurut saya ya, karena ini soalnya perlu pemahaman yang cukup ini. Sebenarnya bikin soal pilihan ganda itu juga susah, karena harus membuat pilihan ABCD yang mirip-mirip gitu ya, jadi agak susah juga membuat soal pilihan ganda dibanding bikin soal isai. Tapi soal isai itu memang koreksinya lumayan gitu ya. Tapi dari situ saya bisa tahu kira-kira kalian tuh stuck di mana ya. Kalau ada isai itu kan ada jalannya ya, step-stepnya. Nah kalian tuh mayoritas misalnya stucknya tuh di mana, di step yang A, B, atau C. Kalau pilihan ganda kan saya nggak tahu. Langsung kalian jawaban final answer-nya ya. Akhir jawabannya saja yang dijadikan pilihan. Jadi nggak tahu sebenarnya tuh paham nggak? Atau jangan-jangan hitung kancing aja nih, A, B, C, D, D gitu. Dan laki gitu misalnya. Jadi insya Allah nanti kita akan isai soalnya. Pelaksanaannya pertemuan terakhir. Minggu terakhir kita kuliah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan.
Nanti saya share semua PPT kita ini ya, yang kita diskusikan hari ini, bab 12 dan bab 12 dan bab 11. Saya kirim ulang yang bab 11 karena ada tambahan interpolasi tadi. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, silakan tulis di kolom chat. Sudah cukup atau belum? Cukup? Belum? Cukup. Pertanyaan silakan. Enggak, udah cukup. Udah cukup, Rida udah cukup. Yang lain? Enggak ada nanti. Lumayan, oke. Ya, mulai minggu depan pertemuannya hari Kamis saja. Ini ada yang mengganggu DS. Tapi saya lihat ya, kalau misalnya saya hitung kita masih cukup, mungkin minggu depan kita malah nggak ada. Nanti saya lihat dulu, kalau misalnya sudah cukup, kita mungkin kurang yang Six Sigma dan sebenarnya secara materi masih kurang 3 lagi, tapi nanti saya lihat. Cuma sudah nggak ada kuliah lagi ya untuk minggu depan itu. Berarti kita sebenarnya masuk minggu berapa sih? 11 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan dirasa sudah cukup, saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih karena sudah bekerja sama menerima kuliah tambahan pagi-pagi gitu ya, yang mungkin masih mengantuk karena habis makan sahur dan sebagainya, dan melakukan ibadah sholat malam dan sebagainya. Jangan sia-siakan, sekali lagi jangan sia-siakan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa presensi ya. Lupa.